Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga pada sehat. Kembali lagi dengan saya Supron Adventure. Terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini. Dan saya masih selalu menunggu support selanjutnya ya. Dan kali ini, pagi ini, saya mau mereview sebuah kendaraan yang tadinya 4x2. Kendaraannya ada di belakang saya ini. Sekarang sudah dimodifikasi sangat ekstrim sekali. Jadi sebuah kendaraan Verosa. Rekan-rekan pasti udah tahu ya, kendaraan Verosa itu kan rata-rata kan 4x2. Dan generasinya memang Verosa itu generasinya juga seangkatan dengan generasi TAF GT ataupun TAF Rocky. Kira-kira tahun keluarnya 93 sampai 99. Namun kendaraan di belakang saya ini sudah mengalami modifikasi total, sudah menjadi 4x4 dan siap untuk tempur di dunia off-road. Dan alangkah lebih baiknya mari kita bedah bersama-sama, kita review dan kita lihat apa saja yang sudah diganti ataupun yang sudah ditempelkan di mobil Jeep Verosa ini. Langsung saja kita tanyakan pada yang bangun ataupun yang punya, namanya Mas Heru. Mana ini Mas Heru? Halo Mas Heru. Apa kabar? Selamat pagi Mas Supron. Ya, sehat-sehat? Sehat. Baik. Nah, kali ini kita mau melihat modifikasi ekstrim yang sudah dilakukan di Verosa ini ya. Oke. Kebetulan Verosa ini tahun berapa Mas? Ini tahunnya 94, kalau enggak 93. Oh gitu ya, 94 atau 93. Dan memang awalnya kalau Verosa itu kan 4x2 ya? Ya. Oke. Betul. Artinya kalau mau ke 4x4 memang harus banyak perubahan yang harus dilakukan ya. Banyak sekali. Dilakukan, oke. Banyak sekali. Kita review dari depan dulu. Oke. Jadi mungkin untuk bodi, intinya yang untuk eksterior itu memang sudah ada penambahan roll cage. Untuk roll cage-nya sudah betul-betul sesuai dengan regulasi yang ada di IOF. Bahwa ini totalnya sudah 8 titik ya. 8 titik. Dan ini dengan pipa seamless. Mulai dari bawah, dari samping langsung menuju ke atas, juga nyambung ke samping sebelah kiri ya. Apalagi ini untuk roll cage ini di atasnya juga sudah dikasih pengaman ya, pelindungnya. Jadi nanti kalau kena pohon-pohon artinya sudah aman untuk bodinya. Aman. Gitu ya Mas Heru ya. Insya Allah aman, ini udah aman ya. Keluar 15 sentinan Oh gitu. dari bodi. Oke. Kita mulai dari depan. Jadi bumper depan sudah permainannya dengan pipa. Artinya dengan pipa ini bahwa bumper ini akan lebih ringkes dan lebih ringan bebannya, tapi tidak menghilangkan untuk safety-nya ya. Betul. Untuk bin pakai 8274. Ya, 8274. Udah upgrade ke motor, kabel-kabel juga sudah pakai yang besar Ya. Terus solenoid juga udah pakai Albert. Yang belum di-upgrade mindsafe-nya belum, masih standar bawaan 8274 M40. Oh gitu. Jadi nanti juga mungkin kalau sudah ada dana lagi, selengnya mungkin juga akan diganti yang kalau plasma ya. Seling saya tetap PD, mempertahankan pakai besi ya. Iya, pakai besi Gitu ya. pakai seling. Kalau pakai plasma saya kurang pede ya, terlalu ribet, bawahnya terlalu ribet. Yuk kita lanjut. Ini untuk fendernya juga sudah dibuatin sendiri. Iya. Artinya ini ada pengamannya yang di samping pakai pipa, menyatu juga untuk roll cage atau roll bar. Dan ini rekan-rekan ya, untuk kawat ataupun tambang dipasang di sini. Jadi kegunaannya pada saat ada ranting pohon, rantingnya tidak langsung ke kaca. Jadi langsung nyender di sini. Jadi untuk pengamanan untuk depannya ini. Dan untuk yang belakang ini juga sudah menyatu untuk roll cage-nya dengan depan sama atas. Nah, untuk bumper belakangnya juga permainannya dengan pipa. Minimalis mungkin Om. Ya. Artinya juga ringkas, dilihat enak, mengurangi beban.
Terus ini winnya pakai apa Mas yang Kalau belakang? ini winnya masih pakai Cina, sementara ini pakai Scorpion. Tapi nggak ada masalah ya? Sak, nggak ada masalah ini. Artinya tetap safe ya untuk Masih dipakai masih di track ya. Ya. 13.000 lbs nih kekuatannya. 13.000 itu paling tidak kan sudah kurang lebih 3 sampai 4 ton lebih ya Betul. kekuatannya. Betul. Dan ini juga head jacknya sudah disiapkan. Baru ya, Baru. Karena mobilnya juga baru jadi. termasuk juga untuk cadangan, bisa juga untuk cadangan air ataupun nanti untuk cadangan BBM yang bisa menampung kurang lebih 20 liter. Sementara untuk bodi sih tidak ada perubahan ataupun tidak ada modifikasi yang ekstrim. Lampu-lampu juga masih apa adanya. Dan untuk penerangan semuanya yang di atas sudah pakai LED ya. Termasuk kalau kita lihat di depan. Nah, jadi mungkin pada saat di track ini sudah ada LED bar yang panjang, satu trap tapi juga tidak mengurangi cahayanya, sudah istimewa sekali. Juga termasuk untuk lampu depan tembaknya sudah dikasih 2. Artinya untuk penerangan malamnya di Ini lokasi 90 watt. sudah aman. Jadi yang ini berapa watt ini? 90 watt. 90 watt, yang atas juga 90 watt. Oke, gitu. Kita menuju ke kaki-kaki Mas. Oke, bannya pakai Simek 35. Jadi 35 kali 10,5. Ring 16. Dan peleknya kalau saya lihat sih peleknya pelek standar nih. Pelek standar Daytona gitu ya. Bedlock. Bedlock ya. Itu rekan-rekan, dan ini jelas untuk as roda bisa ditebak pakai apa? Pakai kromoli ya. Pasti pakai kromoli. Jadi as roda udah diganti kromoli. Kita lanjut juga ke kaki-kaki di sini. Mohon maaf rekan-rekan, ini karena dekat dengan jalan raya, jadi mungkin juga agak terganggu dengan lalu lintas suara-suara kendaraan ya. Gardanya pakai apa nih Mas? Gardanya pakai Land Cruiser VX seri 80. Oke. Depan belakang. Depan belakang. Ya. Terus untuk pengereman jelas sudah Masih horinya VX 80. cakram Ya. semua kanan kiri. Ya. Tadi juga sudah diinfo untuk as rodanya sudah kanan kiri udah diganti dengan kromoli yang jelas sudah teruji kekuatannya ya. Betul. Terus ini shockbreakernya? Shockbreakernya saya pakai Rebel yang depan travel 10, belakang yang travel, panjang ya? Yang panjang. Yang depan travel 12, yang belakang 10. Oh, malah lebih tinggi? Lebih tinggi yang tinggi depan. Terus ini dalamnya gardan masih aslinya atau sudah dioprek lagi untuk final gearnya? Udah dioprek lagi sedikit. Kita ganti final gearnya pakai Yukon. Iya. Rasionya 737. Iya. As rodanya pakai long wheel. Dan ini karena memang sudah menjadikan beban yang sangat berat di kaki-kaki, tentunya juga butuh tambahan shock stabilizer. Pakai apa ini Mas? Itu pakai Top Dog. Top Dog ya? Iya. Gitu ya. Pakai Top Dog VX 80 juga. Karena juga ada pilihan lain ya. Ya. Artinya termasuk kayak pakai Procom juga bisa. Gitu. Nah, kalau untuk air lockernya sudah dipasang ya Mas? Sudah, saya pakai HF depan, yang belakang juga pakai HF. Oh gitu. Jadi mungkin ada yang aneh rekan-rekan, yang namanya TAF GT ataupun Verosa yang rigid, artinya tidak independen, pasti kan ada pirnya. Nah, ini bisa dijelasin ini kenapa langsung diganti dengan yang tanpa pir, karena mungkin juga gardanya sudah pakai VX ya. Pertama, sasis TAF atau Verosa itu lebar ya. Nah, kita kalau mau bikin coil spring yang pakai spring itu terlalu keluar springnya, keluar nabrak ke kingpan. Jelas itu pertama ya. Yang kedua, dari segi kenyamanan, kita pakai shock Rebel itu enak, setelnya enak. Maksudnya bisa adjust
stabilinya juga oke. Setel nitronya juga enak, kurang lembut, kurang keras, kurang ribon, itu bisa di setel lewat nitro itu, dan bisa ada buat nyetel adjustnya itu. Jadi langsung pakai arm ini ya? Iya, pakai arm punya BX 80 punya BX ya. Jadi memang sudah sekalian satu pasang dengan gardannya. Iya, ya? satu paket. Satu paket. Terus untuk kopelnya masih juga dengan VX atau yang lain? Masih pakai VX kopelnya. Ini full VX kopelnya. Full VX. Nah, kita lihat yang belakang. Ini juga pakai VX. Dan untuk shocknya juga merek yang sama. Merek yang sama. Iya. Itu. Terus juga untuk mungkin air lockernya masih ada. Pakai apa ini yang belakang? Sama. Yang belakang sama, pakai HF juga. Pakai HF ya. Pakai HF. Karena memang harganya Relatif terjangkau. dengan locker Dan kualitas ARB. juga tidak begitu jelek-jelek amat. Oke, langsung kita menuju ke mesin. Dan perlu kita ketahui kalau mesinnya aslinya dari Verosa itu kan bensin 1600 cc ya. Dan kalau kita lihat mesinnya di sini, perubahannya benar-benar total. Dan ini memang pakai mesin apa ini, Mas? Ini mesinnya 4 GBT. Pakai punya Isuzu ya? Isuzu. Artinya memang 4 GBT. pilihannya ke Isuzu itu 2500-an. Ya, 2500. 2500. Dan Oh, ini, kalau ini 2800. oh malah ini 2800 ya? 2800. Gitu. Dan yang lainnya apalagi nih yang dirubah selain ataupun penambahan-penambahan? Kalau mesin saya pasang utuh ya, ini 4 GBT utuh. Mungkin hanya geser turbo, karena kalau aslinya kan turbo di belakang. Ya. Terus ini tak geser ke depan turbo. Iya, ini ya. Ya, terus ada penambahan snorkel, terus servo rem juga udah pakai VX. Termasuk Terus, tabung-tabungnya ya. Bisa juga dimasukkan di sekitar mesin sini. Betul. Untuk alternator juga ada perubahan nggak? Ada alternator saya ganti 160 ampere. Tapi sementara masih satu alternator. Dua alternator. Dua ya, tetap dua ya. Tetap dua. Saya nyaman pakai dua karena kalau ada trouble di engine, Iya. dia tidak mengganggu di win. Kalau ada trouble di win, dia tidak mengganggu di kelistrikan dia. Yang pasti juga untuk pengapian ataupun sumber kelistrikan, sumber tenaga ini pakai 2 aki. Betul. 1, Dua. 2 aki. Masih pakai Optima Masih baterai. pakai Optima baterai ya. Radiator sih kayaknya masih aslinya ini. Radiator masih pakai aslinya. Kipas Saya masih pakai aslinya Isuzu. Masih pakai Pisco karena kalau masuk air biar tidak mengganggu. Oke. Sip. Kita lihat ke interior rekan-rekan, seperti apa interiornya. Mungkin bisa kita tutup dulu. Siap. Kalau kita lihat di sini memang tidak ada yang istimewa, artinya tidak seperti mobil-mobil halus lainnya. Yang pasti pertama untuk dashboard masih bawaan Masih Verosa. bawaan, ya. Ini masih bawaan Verosa. Cuman tambah sedikit di sini. jadi untuk panel-panel Panel kontrol win depan, win belakang, locker depan, locker belakang, lampu, cut off mesin, Iya. ini cut off winch. iya. Dan ini untuk empat-empatnya Ya, 44 sama high glow. high glow ya, jadi emang dipisah ya. Betul. Untuk joknya juga kayaknya aslinya ini joknya. Masih bawaan aslinya Verosanya ini. Artinya interiornya tidak Interiornya. itu harus difokuskan. Iya. Tapi yang penting Yang penting asas nyaman aja. asas manfaat dan Iya. fungsinya aja. Fungsi Untuk silbetnya juga sudah 4 titik. titik, pakai Sparko. Tarko. Karena memang ini dipakai untuk ekstrim, jadi memang roll barnya tidak hanya ada di luar, ataupun roll cage-nya. Jadi di dalam juga ini sudah dipenuhi dengan pipa-pipa. Betul, tapi tetap seminimal mungkin. Iya. Yang penting dalam tetap nyaman. Seperti ini rekan. Jok belakang juga masih apa adanya.
Oke Mas Heru, saya pikir cukup. Rekan-rekan juga bisa lihat, artinya yang ada di dalam tidak perlu saya bahas lebih banyak lagi, karena memang fokusnya hanya safety dan asas fungsinya aja. Betul. Gitu. Ya rekan-rekan, demikian tadi review singkat ya tentang mobil yang ada di belakang saya itu, sebuah Verosa yang tadi awalnya 4x2 sudah menjadikan 4x4, dan 4x4 nya tidak hanya sekedar 4x4. Tadi sudah dijelaskan modifikasi mulai dari kaki-kaki sampai dengan kendaraan ini bisa dipakai untuk off-road ekstrim ya. Semoga nanti bisa menginspirasi buat rekan-rekan semua kalau mau memodifikasi Verosanya dari 4x2 menjadi 4x4, dan semoga bermanfaat. Kalau ada pun pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung nulis di bawah, jadi nanti bisa kita sampaikan ke yang bangun Mas Herunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.